pernikahan itu antara cellmate itu teman sel, atau soulmate. Oh, cellmate. Jadi ada yang bilang gitu. Jadi cellmate atau soulmate. Oke. Ya, ini tergantung nih, tergantung akan terperangkap terus di sana atau berani untuk pergi, ya kan? Pertanyaannya, apa yang membuat berani pergi? Nah, kelanjutan dari situ, Ra, kadang kan ini juga tidak mudah nih orang untuk mendeteksi apakah dia ini adalah korban KDRT atau segala pertengkaran dan pukulan itu dianggap hanya bagian dari perjalanan rumah tangga. Nah, ini kan sebenarnya ini juga penting, Ra, karena tidak sedikit orang yang menganggap atau justru dia bertahan ada di lingkungan itu karena menganggap, oh, mungkin ini hanya bagian dari up and down rumah tangga dan dia mungkin akan berubah, atau ini saya yang mungkin salah ya karena tadi ngomong A, B, C, atau ketika misalnya kita sudah sharing ke keluarga pihak laki-laki ataupun orang-orang terdekatnya malah dianggap sebagai, oh ya memang seperti itu, coba kamu yang mengalah, kamu yang sabar. Nah, ini kan juga menjadi mungkin sudah ada red flag, tapi sulit untuk dideteksi gitu. Nah, itu gimana ya, Kak? Kalau tahun kamu ya. Jadi memang sebenarnya siapa sih yang mau keluarga melihat anaknya misalnya berpisah kan? Pasti ada cara-cara tertentu dari keluarga untuk supaya mereka bertahan, ya kan? Nah, ini tinggal tunggu sadarnya aja, tinggal nunggu sadarnya aja yang disiksa nih. Misalnya tinggal nunggu sadarnya si korban ini. Jadi memang ketika keluarga ingin supaya mereka bertahan itu dalam artian itu mungkin masih mungkin itu salah satu tindakan manipulasi ya kalau misalnya kita lihat, karena kan siapa membenarkan tindakan yang salah itu kan hal yang tidak benar sebenarnya, ya kan? Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu memang ada yang ringan, sedang, berat kan kalau di pasal-pasal itu. Jadi bahkan tergantung termasuk menelantarkan pun itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Menelantarkan istri dan anak. Cuman pembuktian di sidang itu sulit memang. Itu sulitnya sesuai kenyataannya ya dengan teori benar. Itu yang sulit. Ketika terjadi kekerasan psikis itu yang sulit untuk membuktikan di lapangan. Padahal kekerasan psikis dengan menelantarkan saja itu sudah KDRT. Padahal seharusnya kan dalam rumah tangga itu kan suami mengayomi istri, istilahnya seperti itu. Tapi yang kejadiannya malah istri mengasuh suami, misalnya seperti itu. Ya memang agak sulit untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga psikisnya itu, misalnya. Sampai termasuk korban itu merasa enough is enough gitu ya. Pada poin di mana dia meragukan diri sendiri, meragukan kondisi, termasuk kapan sih dia punya keberanian untuk akhirnya, oke, saya rasanya sudah cukup ini. Apa saya harus mengambil langkah yang memang tidak bisa ditoleransi lagi antara apa yang sudah dilakukan pelaku kepada si korban ini. Nah, di sini juga seperti yang juga berulang kamu sampaikan tadi, kan tidak semua korban memiliki keberanian, apalagi yang sudah punya anak gitu. Apalagi yang sudah punya anak, terus dengan sistem kita di Bali patriarki ini, kecenderungan kan perempuannya, ya saya melihat sendiri ya, mungkin ada yang tidak seperti itu, tapi cukup banyak yang saya lihat akhirnya perempuannya memilih untuk ya udah saya yang di rumah, terutama untuk yang sudah punya anak ya, saya di rumah, otomatis kan secara kemandirian finansial sedikit demi sedikit berkurang.
Nah, mungkin di situ juga menjadi faktor di mana dia makin sulit lagi pisah gitu. Nah, kalau menurut Dira apa sih kunci dari seorang korban tuh akhirnya berani lepas dari circle setan ini? Ya. Jadi dalam rumah tangga memang dari beberapa yang saya bantu juga, saya tanyakan nih, dalam beberapa rumah tangga itu kan antara suami dan istri itu yang membuat mereka bertahan adalah kompromi. Kompromi antara mereka berdua nih. Misalkan dia bukan suami yang baik, tapi dia misalnya itu adalah ayah yang baik misalnya, ya kan? Jadi akhirnya membuat alasan si korban bertahan. Nah, jadi tergantung kompromi mereka berdua nih. Nah, kalau misalnya ketika seseorang yang melakukan KDRT, si pelaku nih, misalnya suami atau istri, kan bisa kedua-duanya ya, bisa kedua-duanya melakukan KDRT, dan dia nggak ada kompromi sedikit pun, maksudnya dalam artian udah berkhianat, ya kan, sudah berkhianat misalnya kan, kemudian mukul, udah berkhianat, berbohong, memukul, terus nggak ada sama sekali apa ya yang ya nggak ada sesuatu hal yang dipertahankan nih dari korban, dari si sosok suaminya misalnya, itu ya bikin suatu hari pasti akan sadar. Ya, itu membuat salah satu pasti akan sadar nih. Nah, tapi berani nggak keluar, ya kan? Itu yang kemudian yang kedua kan, karena sudah anggaplah. Jadi pernikahan itu antara cellmate itu teman sel, atau soulmate. Oh, cellmate. Jadi ada yang bilang gitu. Jadi cellmate atau soulmate. Oke. Ya, ini tergantung nih, tergantung akan terperangkap terus di sana atau berani untuk pergi, ya kan? Pertanyaannya, apa yang membuat berani pergi? Karena kan udah sadar nih, sadar. Jadi kan yang harus paling pertama itu adalah kesadaran si korban sebenarnya. Kesadaran korban kalau orang ini nggak ada, istilahnya nggak worth it lah dipertahankan, istilah. Nggak bisa lagi gitu. Nggak worth it dipertahankan dengan segala kompromi ya. Beda halnya kalau misalnya dia ada kompromi, adalah hal baik yang bisa kita pertahankan sehingga membuat bertahan. Salah satu yang membuat terus bertahan dalam lingkaran setan itu adalah itu, teori perubahan adalah suatu hal yang abadi kan. Jadi suatu hal yang abadi di dunia ini hanyalah perubahan. Jadi terus si korban ini akan merasa, oh enggak kok, ntar dia berubah. Karena orang yang manipulatif itu nggak terus-terusan jahat, nggak terus-terusan mukul misalnya, nggak terus-terusan tersulut emosi, enggak terus setiap hari, enggak. Ada masa-masa dia romantis. Makanya jangan kaget kan, banyak pasangan suami istri yang upload terlihat sangat mesra, romantis, tiba-tiba cerai kayak gitu misalnya. Karena nggak terus-terusan jahat, karena nggak terus-terusan mukul, nggak terus-terusan abusive behavior-nya. Jadi dia memainkan psikologi si korban ini Seperti roller coaster. Sehingga terperangkaplah si korban itu dalam cellmate itu, dalam jebakan yang membuat dia nggak berani keluar karena masih percaya orang ini bisa berubah, padahal malah tambah jahat kan. Iya. Dia selalu menanam harapan ya, oh besok dia pasti akan baik, toh kemarin dia romantis, mungkin ini karena satu atau dua lain hal lagi. Nanti dia pasti akan jadi ke orang yang seperti yang dulu buat aku mau sama dia, atau kayak gitu. Jadi dibuat terus seperti itu, kayak roller coaster persis. Sehingga ketika roller coaster, psikisnya itu namanya cognitive dissonance. Jadinya akhirnya otaknya kita itu kayak kabur. Ketika mengambil keputusan pun itu nggak sesuai values yang kita tanamkan dari kecil oleh orang tua kita kan. Kita kan udah pasti tahu ya, sebenarnya kan nggak perlu bertanya ke sana kemari ya untuk mengetahui bahwa kamu itu nggak di-treat baik. Kamu tuh di-treat tidak seharusnya sebagai seorang manusia, kamu di-treat seperti itu tuh kan, itu hal yang sangat mudah dilihat sama orang ya kan. Ya kan, jadi sangat terlihat kamu tuh lo udah dipukul, kenapa masih mau sama dia? Itu kan orang yang tidak merasakan si korban, posisinya korban yang mengalami roller coaster kan, sehingga terjadi cognitive dissonance. Gampang kan, kita ngelihat orang yang nggak mengalami itu gampang sekali ngomong kayak, kenapa kamu mau sama dia? Kenapa kamu nggak pergi aja dari dulu? Kenapa nggak? Tidak semudah itu ternyata. Kenyataannya tidak semudah itu untuk keluar dari lingkarannya itu. Nggak mudah karena
kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat, kayak roller coaster. Jadi kayak, oh, apalagi diberikan tanaman ya, kamu nih loh yang salah, kamu nih yang gini, kamu ini yang gini, kamu ini yang salah, kamu ini yang salah, kamu ini yang salah. Ini salahmu loh. Akhirnya berpikir, akhirnya berpikir kayak ke brainwash, kamu nih yang salah. Mungkin kamu tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya dia jadi. Padahal udah seperti itu pun tetap aja sama, karena nggak berubah, nggak berubah orang seperti itu. Jadi seakan-akan dibangun sebuah opini, kamu layak dipukul atau kamu layak mendapatkan kekerasan ya karena kamu sendiri. Iya, karena kamu cerewet, karena kamu gini, karena kamu gitu. Jadi kamu tuh wajar loh dipukul. Itu pikiran macam apa ya kan? Padahal itu kita nggak perlu cari Google loh. Mukul anjing aja itu salah, apalagi mukul manusia, ya kan? Itu tuh hal yang nggak perlu kita pertanyakan, pertanyakan lagi bahwa sangat basic sebenarnya. Hal yang sangat basic, bener. Hal yang sangat basic, kamu tuh diperlakukan tidak baik loh di sana. Itu tuh hal yang nggak perlu dibuktikan di persidangan lah, istilahnya seperti itu. Kalau kamu tuh diperlakukan tidak baik, istilahnya kayak gitu. Tapi kan ada beberapa kasus yang memang jadi kita tuh kan punya 4 tuh catur guru ya. Jadi ada 4 orang tua kita selama kita hidup di sini dan memberikan kita jalan ya, jalan kayak menuntun kita lah menjalani hidup ya. Yang pertama kan Ida Sang Hyang Widiwasa kalau Hindu ya. Terus yang kedua kan guru yang di rumah itu orang tua. Yang guru di pengajian, guru di sekolah. Sama yang terakhir pemerintah, salah satunya pengadilan. Kalau sampai guru yang di pengadilan memberikan vonis gitu kan, berarti there's something wrong sama seseorang ini. Sampai orang tuanya nggak bisa ngasih tahu, gurunya nggak bisa ngasih tahu. Ya, jadi memang agak ada pertanyaan besar di situ ya. Ya. Kak, tadi ada menarik juga sebenarnya Kak, yang aku rasa ini perlu kita bahas lebih jauh. Tadi kan Dira bilang itu hal yang sangat basic kita untuk memukul itu sebenarnya salah gitu. Nah, sementara bagi korban yang mendapatkan pukulan itu tidak seketika juga dia paham bahwa oh ini salah gitu. Nah, ini salah ketika kita dipukul, dan memang dalam kasus apapun ini yang saya ketahui, termasuk entah kasus kekerasan seksual dan yang lain-lain, publik akan dengan gampangnya gitu mempertanyakan, udah ya kamu mau diraba-raba, kenapa nggak nolak, pergi aja. Atau udah kamu dipukul, kok bisa dikasih sampai sekian tahun, ya pergi aja langsung kan bisa melapor. Apalagi kalau di sini dilihat bahwa orang yang mengalami kekerasan ini memiliki analisa yang bagus. Secara intelektual dia punya pendidikan yang tinggi. Mungkin orang akan berpendapat bahwa seharusnya kan dia bisa menganalisa ya sebuah perbuatan bahwa itu nggak baik gitu. Tapi kok bisa lama terjebak dalam lingkungan itu. Nah, oke Ra, jadi mungkin bisa dipertegas lagi sekali ya Ra, ya. Kenapa sih walaupun dia orang yang sangat pintar sebenarnya menganalisa, tapi kok sulit ya justru menganalisa diri sendiri gitu. Kalau menganalisa keadaan mungkin udah jago. Nah, itu gimana Ra?